Buka halaman 16. Dua baris dari bawah. Halaman 16. Dua baris dari bawah. Fasal. Sunnah sujud tilawah. Udah ketemu ya? Udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca bareng-bareng. Fasal. Sunnah sujud tilawah. Sekali, yaitu bagi yang membaca ayat atau mendengar akan ayat yang ada sujudnya, maka adalah itu 14 ayat di dalam Quran. Siapa yang tahu disebut apa ini namanya ayatnya? Ada yang tahu gak? Namanya apa? Ayat sajadah. Jadi kemarin kan kita udah membahas yang namanya sujud sahwi. Apa tuh? Sujud lupa. Ada lagi yang namanya disebut dengan sujud tilawah. Artinya sujud membaca. Membaca apa? Membaca ayat-ayat sajadah. Ya, ada 14 ayat di dalam Quran. Jadi ini enggak banyak, dikit, cuma 14 ayat doang dalam Quran. Nah, bagaimana prakteknya? Di bawah nih. Bermula jikalau yang membaca ayat di luar sembahyang, maka syaratnya adalah syarat-syarat sembahyang daripada suci daripada hadas dan suci daripada najis dan menghadap kiblat dan tutup aurat. Berarti berapa tuh syaratnya? Pertama, suci dari hadas. Kedua, suci dari najis. Ketiga, menghadap kiblat. Keempat, tutup aurat. Ini syaratnya berlaku kepada orang yang membaca ayat sajadah lagi di luar sholat, alias lagi baca Quran. Siapa yang hafal ayat terakhir surat Al-Alaq? Siapa yang hafal ayat terakhirnya? Habis hafal bis? Hafal gak? Siapa yang hafal? Ajam nih hafal kayaknya. Ajam hafal kayaknya nih. Ajam Darul Ulum Ajam. BA-nya Ajam. Akmal sempurna. Mana weh? Mal. Hafal gak Mal? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Contoh, siapa contoh? Mal, sini Mal. Akmal maju, Akmal maju. Akmal lagi duduk. Pura-pura baca Quran gini tangannya. Duduknya sila, duduk sila. Ayo, pura-pura baca Quran. Tangannya begini kayak megang Quran. Ayo. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bangun. Siapa? Akmal sujud. Takbir. Allahu Akbar. Langsung sujud. Nah, ini praktek bagi orang yang di luar sholat lagi baca Quran. Apaan bacaannya? Itu yang ada di HP itu. Saya kirimin tuh di HP. Buka HP-nya, yang HP buka. Yang laki perempuan. Kita baca bareng-bareng. Bacaan sujud tilawah. Taruh mal. Sabar, tenang. Sabar mal. Udah dibuka. Nggak ada abang nih mal, tenang. Udah dibuka, itu bacaan sujud tilawah.
Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu fasawwarahu fa ahsana suwarahu fasyaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ulang lagi mal. Duduk lagi, sila lagi, sila. Baca Quran lagi. Ntar baca ini bareng-bareng ya, baca doa tilawahnya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bangun, bangun mal. Takbir. Takbir kayak orang demo, takbir. Takbir. Ayo, Allahu Akbar. Dah sujud. Ayo baca bareng-bareng, baca doa tilawahnya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu fasawwarahu fa ahsana suwarahu fasyaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Normal. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca Quran lagi, terusin. Nah, begitu prakteknya. Udah duduk dah. Dah duduk. Nah, itu contoh praktek ketika lagi di luar sholat alias lagi baca Quran. Kalau kita melihat ini ya, melihat syarat-syarat orang itu tilawah. Tadi sudah tilawah, mesti yang namanya sujud dari hadas, dari najis, menghadap kiblat, tutup aurat. Ini juga berlaku kepada sujud syukur. Mana tuh pemain bola habis nyetak gol dia sujud, habis nyetak gol dia sujud. Apakah dikatakan sebagai sujud syukur? Bukan, itu cuma sebagai selebrasi. Kalau mau pakai cara aturan, kalau orang nyetak gol di sampingnya kudu ada orang jadiin kain dulu, tuh pakai kain dulu baru lu sujud, baru boleh. Keran dulu, taruhin keran sono, wudu lagi di senter kamera tuh di TV orang nyetak gol, wudu dulu, kain dulu baru boleh sujud. Atau kalau sujud bukan sujud syukur namanya, sujud selebrasi doang. Begitupun kalau kita lagi mendapatkan sebuah kenikmatan, dapat ring 1 kemarin, atau dapat apa gitu hadiah yang gede, yang besar, HP baru, ya Allah, IP 17 dibeliin. IP 17. Dari mana tuh tiba-tiba ada IP 17? Kita sujud. Tapi kalau masuk syaratnya harus tadi 4 syarat. Suci dari hadas, dari najis, ada kiblat dulu kita. Ada kiblat, menutup aurat, takbir Allahu Akbar baru sujud. Tapi kalau untuk sujud syukur nggak ada bacaannya gitu. Tapi kalau tilawat tadi itu bacaannya tuh yang di HP tuh. Lagi, adapun rukun-rukunnya 4 perkara. Pertama-tama niat di dalam hati. Sahajaku sujud tilawah lillahi ta'ala berbareng dengan takbiratul ihram. Ini kalau di luar sholat ya, kayak tadi tuh Akmal baca Quran tuh, begitu dia tadi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, dia bangun tapi niat dulu sebelum takbir gitu. Sebelum takbir niat dulu, sajaku niat sujud tilawah karena Allah Ta'ala, dibarengin dalam hati ketika takbiratul ihram. Kedua takbiratul ihram. Ketiga, sekali sujud dengan tumakninah. Keempat, salam seperti sembahyang, tetapi tiada dengan tasyahud. Ya, jadi begitu rapi tadi tuh. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, dia bangun dari sujud langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi
rahmatullah. Rapi. Lanjutin lagi baca Qur'annya. Lagi, adapun jikalau di dalam sembahyang maka sunnah pula bagi munfarid, orang sholat sendiri atau imam, sujud tilawah. Ada udah contoh lagi, siapa gantian? Apip sama Takis ini di berdua nih. Apip sama Takis maju berdua sini berdua. Ayo bangun. Ini contoh dalam sholat nih ya, contoh dalam sholat. Apip makmum, Takis imam. Ayo, nih sedekap di kanan, Apip di kanan sini. Apip di kanan sono, Takis di kiri, itu di kiri. Takis sini nih, kiri. Nah, ini jangan kejauhan, sejengkal ya, deketan lagi, majuan lagi. Dah, itu dah. Sedekap, berdoa sedekap. Ada yang ngapal gak sebelum al-alaq? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Syarat uzzabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayo coba lagi baca. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud. Nah, tadi tuh ya, baca doa tilawah sajada wajhiya lillazi khalaqahu fasawwarahu sampai ya dicanda berdua. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangun lagi, dah bangun. Tapi diri langsung diri. Habis surat al-alaq kapan? Habis surat al-alaq, kalian tahu enggak? Habis surat al-alaq. Al-Bayyinah bukan? Apa Al-Qadar? Habis surat al-alaq apa? Ya pokoknya baca lanjutan ada pokoknya ya. Lanjutannya langsung baca lagi. Jadi misalkan dia sholat subuh, misalkan tadi pakai al-alaq ayat pertamanya, berarti subuhnya jadi 3 rakaat. Ya, jadi 3 rakaat karena tadi di rakaat terakhir pakai al-alaq. Nanti rakaat yang ini lanjutin ayat lagi. Misalkan baca apa? Surah Al-Bayyinah. Misalkan cuma setengah nggak apa-apa, setengah doang. Nanti rakaat ketiganya baca lanjutin daripada Al-Bayyinahnya. Begitu. Jadi bukan 3 rakaatnya, tapi karena baca ada ayat sajadah. Dah duduk. Jadi begitu ya. Jadi kalau sholat tadi misalkan la tuti'hu wasjud waqtarib, turun sujud tilawah, bangun lagi, tapi jangan Fatihah, tapi nerusin ayat selanjutnya. Misalkan ini contoh ayat adanya di tengah ayat. Nah, tadi kan al-alaq di akhir tuh. Kalau ini misalkan di tengah ayat. Kalau tadi misalkan al-alaq di akhir, boleh dibaca Fatihah, berarti udah habis ayat, udah habis surah. Tapi kalau misalkan Al-Baqarah misalnya di tengah ayat ada ayat sajadah, bangun lagi rakaat keduanya, lanjutin bacaan daripada ayat setelahnya. Begitu ya prakteknya. Tapi ini jarang kita mah. Ya jarang kelihatannya. Kalau mau ya saat begini adanya di Rawabuaya. Rere berapa rakaat subuhnya Rere di Basmol? Siapa habis pakai gitu gak di pesantren? Habis pakai gak hari Jumat? Pakai al-insan sama sajadah? Jarang. Rere pakai gak? Di jarang masjid ya? Salatnya sekarang jarang di masjid. Ya dulu ngerasain ya subuh 3 rakaat. Awal-awal itu kaget karena itu sujud tilawah. Dikit lagi nih. Adapun niatnya maka ada khilaf antara ulama-ulama, ada yang kata wajib, ada yang kata sunnah. Dua-duanya mu'tamad, artinya kuat. Adapun makmum maka wajib atasnya menurut imamnya pada sujud tilawah. Kalau kita ngikut imam, misalkan dia turun, ya ini misalnya terjadi kepada nanti taraweh nih Ramadan baca Quran, itu pasti ketemu tilawah tuh di tengah-tengah surah.
Nah, itu kalau kita tarawih begitu berarti turun ikutin nih imam. Fasol perihal sembahyang sunnah wallahu a'lam.